Teman-teman, hari ini kami sedang berada di tempat produksi kulkul di Banjar dan Jalan, Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali. Mau tahu bagaimana tentang cara pembuatannya beserta sejarahnya? Ayo ikuti terus kegiatan kami hari ini. Menurut hasil wawancara kami kepada seorang narasumber yang merupakan pengrajin kulkul di Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, beliau mengatakan bahwa kulkul merupakan salah satu alat komunikasi tradisional yang hingga kini digunakan di Bali. Lantaran itu pula, kulkul atau kentongan memiliki makna khas yang menandakan sesuatu yang spesifik pula. Kulkul di Bali merupakan benda yang sakral, sehingga dibuat tempat khusus yang menjulang tinggi agar suaranya dapat menggema ke seluruh penjuru mata angin. Demikian juga dengan keberadaannya yang tinggi, maka kesakralannya dan kesuciannya sangat terjaga. Kulkul berfungsi sebagai tanda, sebagai pemberi pesan, sebagai pemanggil yang tentunya sesuai dengan kesepakatan dari masyarakat yang menggunakan kulkul tersebut. Menurut Bapak Iwayan Subage yang merupakan pemilik pengrajin kulkul Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, pembuatan kulkul ini diwariskan secara turun-temurun dari para nenek moyang. Diperkirakan pembuatan kulkul ini dimulai sejak tahun 70-an. Menurut beliau pula bahwa bentuk-bentuk dan ukuran daripada kulkul ini berbeda-beda. Ada yang berukuran 160 cm dan juga yang berukuran 130 cm. Harga dari setiap kulkul ini tergantung dari ukurannya masing-masing. Jika ukuran 160 cm, diperkirakan harganya Rp4.500.000. Sedangkan yang berukuran 130 cm diperkirakan harganya Rp2.600.000. Selama musim pandemi COVID-19, pengrajin kulkul masih memproduksi kulkul dikarenakan masih ada customer yang membutuhkannya. Mengenai harga, menurut Bapak Iwayan Subage yang merupakan pengrajin kulkul tersebut, selama pandemi COVID-19 mengalami pemotongan harga dari harga aslinya. Berikut kami akan menjelaskan proses pembuatan kulkul Bali. Menurut hasil wawancara kami kepada narasumber, pembuatan sebuah kulkul dari kayu biasa menjadi sebuah alat bunyian bernilai sakral dan keramat harus mengalami pemrosesan yang cukup panjang. Dimulai dari bahan menebang kayu sampai acara pemrosesan pembuatan yang harus melalui serentetan upacara. Para pembuat kulkul harus melakukan tahap-tahap upacara guna mencari dewasa yang baik dan menghindari dewasa yang kurang baik. Dari awal hingga akhir pembuatan kulkul sampai kepada tahap pelepasan kulkul juga harus melalui upacara. Apabila tahap upacara sudah dilaksanakan, maka kulkul sudah memiliki kekuatan magis dan dianggap sebagai benda suci serta keramat. Kulkul secara teknis terbuat dari seruas bambu berukuran cukup besar, yang manakala kedua belah ukuran ruasnya dilubangi
dan sepanjang badan bambu itu dibuat lubang memanjang. Ada kalanya kulkul dibuat dengan 2 alur lubang yang sejajar, 1 lubang yang besar dan 1 lubang yang lebih kecil. Ada pula yang dibuat dari potongan kayu, panjangnya 1-2 meter. Dikorek pula sepanjang badan untuk membuat lubang memanjang dan bagian dalamnya dibuat menggerong. Kedua ujungnya ditutup dan ditertutup. Oleh karena pengerokan bagian dalam kayu tersebut dijaga agar tak sampai menembus kedua bagian ujungnya. Namun dewasa sekarang, pembuatan kulkul lebih dominan menggunakan kayu besar seperti kayu nangka dan juga kayu jati. Lebih lanjut, kata Bapak IWN Subage, jenis kulkul di Bali ada beberapa macam, yakni kulkul pura, kulkul Balai Banjar, dan juga kulkul puri. Kulkul pura adalah kulkul yang ada di pura serta digunakan dan dibunyikan ketika ada kegiatan upacara di pura. Kulkul puri adalah kulkul yang ada di puri atau istana, difungsikan lebih pada kegiatan bersifat kemasyarakatan di puri, upacara adat puri atau odalan di Merajan Puri. Bahkan, dahulu kulkul di puri digunakan sebagai sirene raja untuk memberitahukan sesuatu kepada rakyatnya, seperti ada kejadian adanya serangan musuh, atau ketika mau berangkat perang, atau ketika ada penobatan seorang raja. Kulkul Balai Banjar sifatnya lebih umum dan lebih serbaguna karena menyangkut dalam berbagai kehidupan sosial kemasyarakatan, baik adat maupun agama. Demikian juga untuk memberitahukan kepada semua warga Banjar ketika terjadi pancabaya seperti kebakaran, banjir, orang mengamuk, dan kasus lainnya.